Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang pendapatan nasional. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Menjelaskan pengertian pendapatan nasional. 2. Mengidentifikasi manfaat penghitungan pendapatan nasional. 3. Menganalisis komponen pendapatan nasional. 4. Menganalisis pendekatan penghitungan pendapatan nasional. 5. Menghitung pendapatan per kapita. Dan yang keenam, menganalisis distribusi pendapatan nasional. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas poin 1, 2, 3, dan 4. Sebagai permulaan, coba pikirkan mengapa Menteri Keuangan kita, Sri Mulyani, perlu memahami pendapatan nasional beserta penghitungannya. Ada 3 pandangan, yaitu pandangan pendapatan nasional sebagai gambaran awal tentang seberapa efisien sumber daya faktor produksi. Yang kedua, gambaran awal tentang produktivitas dan tingkat kemakmuran. Yang ketiga, gambaran awal tentang masalah struktural atau mendasar yang dihadapi suatu perekonomian di dalam negara. Di sini diberikan siklus aliran pendapatan nasional. Masih ingat nggak ada 4 pelaku ekonomi? Yang pertama adalah rumah tangga konsumen. Yang kedua, rumah tangga produsen swasta atau perusahaan. Yang keempat, pemerintah. Dan yang kelima adalah ekspor-impor, yaitu yang melibatkan masyarakat luar negeri. Di sini ada Bagan. Bagan ini tidak asing lagi ya, karena di tahun lalu di kelas 10 kalian sudah belajar tentang circular flow diagram untuk 4 sektor, melibatkan perusahaan, pemerintah, rumah tangga konsumen, dan dunia internasional. Untuk selanjutnya, jadi pengertian pendapatan nasional itu apa? Pendapatan nasional adalah keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam waktu 1 tahun. Di sini ada manfaat pendapatan nasional. Intinya ada 3 manfaatnya. Yang 1, membandingkan kemajuan perekonomian dari waktu ke waktu, dari tahun ini ke tahun sebelumnya. Membandingkan perekonomian antar negara atau antar daerah. Artinya misalnya, pendapatan nasional perekonomian negara Singapura dengan negara Indonesia, seperti itu. Dan yang ketiga adalah merumuskan kebijakan pemerintah. Komponen pendapatan nasional itu ada 6. GDP, GNP, NNP, NNI, PI, dan DI. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa baca modul yang sudah Ibu sediakan. Di sini yang sering salah adalah konsep GDP dan GNP. GDP, Gross Domestic Product. GNP, Gross National Product. Di GDP ini ada kata-kata di tengahnya tuh D, domestik. Artinya apa? Wilayah. Ya. Kalau GNP ada N, nasional. Artinya kewarganegaraan. Maksudnya apa? GDP itu adalah menghitung atau mengakui semua penghasilan baik negara asing maupun warga negara Indonesia selama dia menghasilkan barang atau jasa dalam lingkup wilayah tertentu. Sebaliknya, kalau nasional itu adalah memperhitungkan semua penghasilan baik barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang sama, baik dia memperolehnya di luar negara. Sebagai contoh, untuk GNP itu, jadi misalnya WNI yang bekerja di Singapura, WNI yang bekerja sebagai TKI di Arab Saudi, penghasilan mereka walaupun berada di luar negeri, tapi selama dia masih jadi WNI, itu tetap diakui, karena melihatnya adalah melihat kewarganegaraan, seperti itu. Untuk selanjutnya, penghitungan pendapatan nasional yang melibatkan 6 unsur tadi, itu bisa dilihat dalam bagian seperti ini. GDP, Gross Domestic Product, 156.000. Produk yang dihasilkan masyarakat asing di dalam negeri 26.000. Maka harus dikurangi dulu. Selanjutnya ada produk yang dihasilkan masyarakat nasional di luar negeri. Makanya akan dijumlah. Hasilnya itulah yang disebut dengan GNP.
dari GNP akan dikurangi dengan penyusutan dan penggantian barang modal. Hasilnya didapatlah NNP. NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung menghasilkan NNI, Net National Income. Kemudian dikurangi dengan dana sosial, laba ditahan, pajak perusahaan perseroan. Kemudian ada transfer payment pemerintah, itu akan menambah PI, Personal Income. Kemudian ada pajak langsung akan mengurangi, ketemu disposable income. Disposable income ini sebenarnya sudah penghasilan yang siap dipakai, namun kita tahu kita ada tabungan atau saving, maka harus dikurangi dulu. Jadi pengeluaran konsumsi perseorangan yang siap dibelanjakan adalah yang paling akhir ini, DI yang sudah dikurangi dengan tabungan atau saving. Untuk lebih jelasnya, soal dan contoh soal semuanya sudah ada di modul yang sudah Ibu sediakan. Untuk selanjutnya di sini ada pendekatan pendapatan nasional, ada pendekatan produksi, ada beberapa unsur pertanian, perikanan, dan industri tekstil. Pendekatan pendapatan ini ada gaji, ada laba atau profit, ada sewa, dan ada bunga. Kalau kalian masih ingat, gaji, laba, sewa, bunga ini adalah balas jasa dari keempat faktor produksi. Pengeluaran ini adalah ekspor impor, kemudian pengeluaran pemerintah, investasi, dan konsumsi. Keempat unsur pengeluaran ini adalah cerminan dari 4 pelaku ekonomi: ekspor impor masyarakat luar negeri, pengeluaran pemerintah dari pemerintah, investasi dari perusahaan swasta, konsumsi dari rumah tangga konsumen. Di sini akan dijelaskan secara detail. Yang pertama, pendekatan produksi. Pendekatan produksi itu meliputi banyak hal di pertanian, pertambangan, sampai dengan jasa-jasa. Kita langsung ke pengertiannya. Pendapatan nasional sebagai penjumlahan hasil akhir barang dan jasa untuk periode tertentu dari semua unit produksi yang menghasilkan barang dan jasa tersebut. Jadi intinya gini, product approach atau pendekatan produksi itu hanya memperhitungkan 2 hal, nilai barang akhir dan nilai tambah. Kalau nilai barang akhir itu nilai barang yang siap dikonsumsi dan dia itu tidak lagi digunakan dalam proses produksi berikutnya. Kalau nilai tambah itu diperoleh dari selisih antara nilai satu barang dengan biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi di tingkat selanjutnya. Lebih jelasnya seperti ini. Ada tabel. Contoh perhitungan nilai barang akhir, nilai tambah sektor, industri, subsektor, pakaian jadi. Ada 4 produsen. Produsen pertama menghasilkan kapas, nilai akhirnya 500. Produsen 2 menghasilkan benang, nilai akhirnya 1000. Produsen 3 menghasilkan kain, nilai akhirnya 2500. Produsen 4 menghasilkan pakaian jadi, nilai akhirnya 5000. Di sini ada nilai tambahnya, 500 tetap sama 500. Nilai tambahnya 500 diperoleh dari 1000 dikurangi 500. 1500 diperoleh dari 2500 kurangi 1000. 2500 diperoleh dari 5000 kurangi 2500. Di sini nilai tambah untuk sektor industri itu ada 4500. Diperoleh dari ini 500 tambah 1500 tambah 2500. Kenapa 500 ini tidak dihitung? Karena 500 ini masuk dalam sektor pertanian. Jika di sini nanti tidak ada sektor industri atau sektor pakaian jadi, maka ini semua harus dihitung semua. Jadi nilai tambahnya pendapatan nasional dengan pendekatan produksinya sebesar 5.000. Loh Bu, kenapa nggak jumlah nilai akhir di sini? Kalau seandainya kita jumlahkan nilai akhir di sini, jadinya double accounting dan itu tidak boleh. Selanjutnya contoh soal di sini. Diketahui harga benang 6.000, kain 12.000, pakaian jadi 20.000, dan kapas 2.000. Itulah besarnya pendapatan nasional dengan pendekatan produksi. Langkah awal adalah kalian susun dulu urutannya dari kapas, jadi benang, kain, baru pakaian jadi. Harganya ditulis, baru kita hitung nilai tambahnya.
Setelah ketemu nilai tambahnya, barulah kita hitung pendapatan nasional sektor produksi, sektor industri maksudnya. Y sama dengan 4.000 ditambah 6.000 ditambah 8.000. Hasilnya 18.000. Jadi pendapatan nasional sektor produksinya sebesar 18.000 seperti itu. Paham? Kalau sudah paham, kita lanjut ke pendekatan pengeluaran. Di sini kita tahu 4 pelaku ekonomi. Konsumsi C dilakukan oleh rumah tangga konsumen, beli bensin, pakai listrik, dan sebagainya. Investasi dilakukan oleh perusahaan swasta, rumah tangga produsen. Pengeluaran pemerintah dilakukan oleh negara. Salah satu contohnya adalah ketika kita bayar gaji pegawai, gaji PNS, itu adalah pengeluaran pemerintah. Yang keempat, masyarakat luar negeri pasti hubungannya dengan ekspor dan impor. Di sini sudah Ibu jelaskan per poinnya. Rumah tangga, swasta, pemerintah, dan ekspor impor. Rumusnya jadi Y sama dengan C plus I plus G plus X kurangi M. Contoh soal. Contoh soalnya seperti ini. Ada data. Diberikan data yang untuk menghitung pendapatan nasional, ada upah, sewa, dan sebagainya. Itulah besarnya pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Biasanya di soal itu ada banyak informasi, namun informasi ini tidak semuanya dipakai dalam perhitungan. Ada informasi pengecoh, jadi harus hati-hati ya. Sekarang kita masukkan rumusnya. Y sama dengan C plus I plus G plus X kurangi M. Konsumsinya 2.600, investasinya 1.500, belanja pemerintahnya 1.200, ekspornya 1.300, dan impornya 1.250. Ketika dijumlah, hasilnya adalah 5.350. Jadi ini adalah pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Yang terakhir, kita akan belajar tentang pendekatan pendapatan. Di sini Ibu berikan pendekatan pendapatan itu ada 4 unsur. Ada sewa, rent, 2 upah atau gaji, wage, 3 bunga interest atau laba, yang keempat laba atau profit. Pendekatan pendapatan itu adalah turunan dari faktor produksi, sumber daya alam. Turunannya adalah R, rent, sewa. Sumber daya manusia, tenaga kerja, itu turunnya adalah balas jasanya adalah W, wages, gaji atau upah. Kemudian modal, balas jasanya adalah I, interest. Yang terakhir, kewirausahaan, skill, itu balas jasanya adalah profit. Jadi, pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan itu adalah jumlah dari rent ditambah wage, ditambah interest, dan ditambah profit. Ketemulah pendapatan dengan metode pendapatan. Contoh soal. Diberikan data seperti ini. Sama ya. Kemudian langsung masukkan rumusnya. Y sama dengan W plus R plus I plus P. Jangan sampai salah masuk ya. Gaji 1.000 ditambah sewanya 800, ditambah bunganya 400, ditambah laba atau keuntungannya 400. Ketemulah hasilnya 2.600. Jadi pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan sebesar 2.600 miliar. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Ada yang kurang paham? Jika ada yang kurang paham, nanti bisa langsung hubungi Ibu lewat WA. Atau kalian bisa baca modul yang sudah Ibu sediakan. Di situ lengkap dengan penjelasan contoh soal dan soal latihan. Ada pesan, hidup penuh pilihan. Apa yang kamu pilih hari ini akan menentukan masa depanmu. Jadi, selagi masih muda, kalian pilih apa? Pilihanmu sekarang inilah yang akan menentukan masa depanmu. Seperti itu. Untuk mengakhiri, Ibu akan berikan evaluasi untuk pengambilan nilai. Jadi kalian silahkan akses link berikut ini ya. Linknya nanti sudah Ibu berikan, kalian kerjakan sebaik mungkin. Oke? Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.